Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indi Ternovitasari dengan NIM 2350191159 dari kelas E. Izinkan saya pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang isolasi, karakterisasi, penentuan struktur lengkap, serta uji aktivitas anti kanker dari senyawa flavonoid yang berasal dari akar Rhamnus di sperma. Penelitian ini tuh termasuk dalam bidang fitokimia dan kimia medisinal yang bertujuan untuk mengeksplorasi senyawa aktif dari bahan alam sebagai kandidat obat. Fokus utamanya itu adalah mengidentifikasi senyawa flavonoid atau menentukan struktur kimianya secara akurat, serta mengevaluasi potensi aktivitas biologinya khususnya sebagai anti kanker. Selanjutnya, yaitu ada pendahuluan. Rhamnus disperma itu merupakan salah satu spesies dari genus Rhamnus yang termasuk dalam famili Rhamnaceae. Tanaman ini tuh banyak ditemukan di wilayah timur, tengah, bagian utara, dan semenanjung Arab dan telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit. Namun demikian, penggunaan tradisional tersebut itu belum sepenuhnya didukung oleh data ilmiah yang kuat, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi senyawa aktif yang bertanggung jawab terhadap efek terapeutiknya. Tanaman ini diketahui mengandung metabolit sekunder, khususnya flavonoid, yang memiliki berbagai aktivitas biologis penting seperti antioksidan, antiinflamasi, dan juga anti kanker. Flavonoid itu bekerja dengan berbagai mekanisme seperti menangkap radikal bebas, menghambat polimerase sel, serta memodulasi jalur sinyal dalam sel. Oleh karena itu, penelitian ini tuh dilakukan untuk membuktikan secara ilmiah potensi Rhamnus di sperma sebagai sumber senyawa anti kanker. Selanjutnya ada isolasi senyawa flavonoid. Proses isolasi senyawa itu dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis untuk memperoleh senyawa murni. Tahap pertama itu ada ekstraksi. Dia tuh menggunakan campuran pelarut yaitu metanol dan juga air. Pelarut metanol dan air itu dipilih karena dia tuh karena mampu melarutkan berbagai senyawa polar maupun semipolar yang terdapat dalam jaringan tanaman. Selanjutnya dilakukan vaksinasi. Vaksinasi menggunakan teknik kromatografi kolom atau silika gel. Nah, pada tahap ini tuh senyawa itu dipisahkan berdasarkan perbedaan kepolaran dan interaksi dengan fase diam. Prinsip yang digunakan itu adalah like dissolves like, di mana senyawa dengan kepolaran tertentu itu akan terelusi pada pelarut dengan kepolaran yang sesuai. Tahap akhir itu adalah pemurnian menggunakan reverse phase atau HPLC yang memungkinkan pemisahan senyawa dengan resolusi tinggi sehingga diperoleh senyawa dalam bentuk murni. Dari seluruh proses ini berhasil diisolasi beberapa senyawa, yaitu ada 3 flavonoid, ada O-metilasi, 4 glikosida flavonoid, serta 1 glikosida benzil yang menunjukkan bahwa tanaman ini kaya akan senyawa fenolik atau bioaktif. Selanjutnya ada identifikasi senyawa. Setelah proses isolasi, langkah berikutnya adalah identifikasi senyawa yang diperoleh. Total terdapat 8 senyawa yang berhasil diidentifikasi yang terdiri dari flavonoid O-metilasi, glikosida flavonoid, dan glikosida benzil. Menariknya lagi, ada beberapa senyawa seperti senyawa 1, 4, 5, dan 8 dilaporkan untuk pertama kalinya pada spesies Rhamnus di sperma. Salah satu senyawa utamanya itu adalah penduletin yang merupakan flavonoid dengan substituen metoksi dan hidroksil. Variasi struktur kimia antara senyawa ini tuh sangat penting karena akan mempengaruhi sifat fisikokimia serta aktivitas biologinya. Penemuan senyawa baru ini menunjukkan bahwa Rhamnus di sperma itu memiliki potensi besar sebagai sumber senyawa bioaktif yang belum banyak dieksplorasi. Berikutnya yaitu ada karakterisasi struktur. Untuk menentukan struktur kimia secara akurat digunakan kombinasi beberapa teknik spektroskopi. Pertama itu ada spektroskopi NMR baik satu dimensi maupun 2 dimensi seperti HNMR, CNMR, HSKC, HMBC, dan COSY dan NOISY. Teknik ini memungkinkan penentuan posisi atom hidrogen dan karbon serta hubungan antar atom dalam molekul
dalam molekul, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah ada spektrometri massa atau resolusi tinggi atau HRMS yang digunakan untuk menentukan massa molekul secara akurat serta membantu dalam penentuan rumus molekul. Selain itu, data yang diperoleh juga dibandingkan dengan literatur yang sudah ada untuk memastikan kesesuaian struktur. Terus dengan kombinasi metode ini, struktur senyawa itu dapat ditentukan secara komprehensif dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis aktivitas biologisnya. Selanjutnya ada struktur kimia flavonoid. Perbedaan utama antara senyawa flavonoid yang diisolasi terletak pada jumlah dan posisi gugus metoksi dan hidroksil. Sebagai contoh, penduletin itu memiliki 2 gugus hidroksil dan 3 gugus metoksi. Senyawa lain memiliki jumlah gugus metoksi yang lebih banyak, bahkan hingga 6. Keberadaan gugus metoksi itu meningkatkan sifat lipofilisitas senyawa sehingga mempermudah penetrasi ke dalam membran sel. Sebaliknya, gugus hidroksil itu berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen dan juga aktivitas antioksidan. Namun terdapat keseimbangan yang perlu diperhatikan karena peningkatan lipofilisitas itu dapat mengurangi kemampuan interaksi dengan target biologis tertentu. Dengan demikian, variasi struktur ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas biologis senyawa yang dikenal sebagai hubungan struktur aktivitas atau struktur activity relationship. Modifikasi senyawa. Dalam penelitian ini itu juga dilakukan modifikasi kimia terhadap salah satu senyawa, yaitu senyawa 3 atau melalui reaksi asetilasi. Nah, reaksi ini tuh menggunakan anhidrida asetat dan piridina untuk menambahkan gugus asetil pada gugus hidroksil, menghasilkan senyawa turunan baru yaitu senyawa 9. Tujuan dari modifikasi ini tuh untuk meningkatkan sifat farmakokinetik seperti meningkatkan lipofilisitas dan kemampuan penetrasi membran sel. Pada akhirnya dia tuh dapat meningkatkan aktivitas biologisnya. Keberhasilan modifikasi itu tuh dapat dikonfirmasi melalui perubahan data spektroskopi seperti munculnya sinyal baru pada spektrum NMR serta peningkatan massa molekul pada HRMS. Pendekatan ini merupakan strategi umum dalam kimia medisinal untuk mengoptimalkan potensi senyawa alami. Selanjutnya ada aktivitas anti kanker. Uji aktivitas anti kanker itu dilakukan secara in vitro menggunakan beberapa lini sel kanker yaitu MCV7 untuk kanker payudara dan A2780 untuk kanker ovarium dan HT29 untuk kanker kolorektal. Selain itu digunakan juga sel normal sebagai pembanding untuk menilai selektivitas. Nah, parameter yang digunakan itu adalah nilai LC50 ya, yaitu konsentrasi yang diperlukan untuk menghambat 50% pertumbuhan sel. Semakin kecil nilai LC50-nya itu maka semakin kuat aktivitas anti kanker suatu senyawa. Hasilnya itu menunjukkan bahwa penduletin itu memiliki nilai LC50 yang rendah, yang berarti dia itu memiliki aktivitas sitotoksik yang kuat. Selain itu, senyawa ini tuh juga menunjukkan selektivitas yang baik terhadap sel kanker dibandingkan sel normalnya. Senyawa hasil modifikasi juga itu menunjukkan peningkatan selektivitas yang menunjukkan bahwa modifikasi struktur itu dapat mempengaruhi aktivitas biologi secara signifikan. Selanjutnya ada mekanisme aksi anti kanker. Senyawa flavonoid itu menunjukkan aktivitas anti kanker melalui berbagai mekanisme. Pertama, dia tuh melalui induksi apoptosis, yaitu proses kematian sel terprogram dengan mengaktifkan jalur intrinsik maupun ekstrinsik yang melibatkan aktivitas enzim caspase. Yang kedua, dia tuh melalui penghambatan siklus sel, khususnya pada siklus sel fase G1, sehingga sel kanker itu tidak dapat melanjutkan pembelahan. Yang ketiga, yaitu melalui penghambatan angiogenesis, yaitu di mana proses pembentukan pembuluh darah baru yang dibutuhkan oleh tumor untuk pertumbuhan dan metastasis. Yang keempat, ada melalui modulasi sistem redoks dan interaksi dengan target molekuler yang dapat mengganggu keseimbangan internal sel kanker. Pendekatan multitarget ini tuh menjadi keunggulan flavonoid karena mampu menyerang sel kanker melalui berbagai jalur sekaligus.
Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akar Rhamnus di sperma itu mengandung berbagai senyawa flavonoid yang memiliki potensi sebagai anti kanker, dan senyawa penduletin itu menunjukkan aktivitas yang paling kuat dengan tingkat selektivitas yang baik terhadap sel kanker. Selain itu, struktur kimia itu terbukti berpengaruh terhadap aktivitas biologis dan modifikasi struktur dapat meningkatkan potensi senyawa. Namun demikian, penelitian ini tuh masih terbatas pada uji in vitro, sehingga diperlukan penelitian lanjutan secara in vivo dan uji klinis untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya sebagai obat.